Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara menaikkan ataupun meningkatkan angka repeat order yang udah beli, beli lagi ke kita tuh nanti. Ya, beli lagi ke kita tuh. Nah, supaya Anda lebih kebayang, saya awali dengan cerita ya. Mungkin kawan-kawan tahu yang namanya pasta gigi ya. Pasta gigi, ya orang-orang nyebutnya odol pada itu merek ya. Pasta gigi gitu ya. Anda sadar nggak? Makin kesini, pasta gigi itu bolongannya lebih gede. Makin gede gitu ya. Kenapa begitu kira-kira? Hanya orang yang sadar mendesain produk tersebut dan tahu bahwa itu mempengaruhi yang namanya penjualan. Kenapa besar? Karena supaya habisnya cepat dan repeatnya cepat. Pasta gigi, kecap juga sama. Itu begitu. Anda pernah datang ke Matahari Mall? Matahari Mall karena website ya. Matahari, Anda datang ke sana, bakal langsung ditawarkan yang namanya Anda suruh dibuat member card. Selamat siang Kak, udah ada member card-nya. Sayang loh Kak, ini nanti ngumpulin poin, bisa ditukar sama ini. Nah, apa kira-kira maksudnya? Kalau kita tahu rumusnya, kita akan sadar bahwa itu adalah strategi supaya kita nih sebagai target market balik lagi ke situ. Dia punya member card, dia ngumpulin yang namanya tempelan-tempelan untuk jadikan poin per reward. Contoh Matahari, ya. Itu seperti itu. Nah, banyak aktivitas yang kita lakukan agar orang lain repeat order. Kenapa ada orang setiap bulan launching produk? Ya, launching produknya, inovasi produk baru. Karena apa? Dia tidak bisa membiarkan marketnya dengan begitu saja lari ke kompetitor. Maka, mendingan daripada lari ke kompetitor, lari ke gua lagi aja ya. Maka kita launching tiap bulan. Itu yang saya lakukan. Ya. Kenapa orang ada yang namanya aktivitas telepon everyday gitu ya, supaya memastikan hubungan baik dengan calon customer, bayar supaya next time beli lagi ke kita. Jelas, tujuannya jelas, repeat order supaya tinggi. Nah, itulah contoh-contoh aktivitas yang dilakukan agar repeat ordernya tinggi. Buat makanan enak, itu juga nanti repeat ordernya bakal jadi tinggi. Ya, kalau misalkan makannya nggak enak, ya nggak akan repeat order. Ngapain makan di sini? Makannya aja nggak enak. Itu repeat order. Nah, terus gimana Kang caranya? Banyak caranya. Saya share beberapa poin saja. Ya, saya share beberapa poin saja sekiranya bisa cocok untuk bisnis Anda lah. Yang pertama, Anda harus pastikan, kira-kira apa nih? Fast respon. Nah, fast respon and service excellent. Nah, ini yang berhubungan dengan service dan fast respon. Excellent. Nah, itulah tulisannya ya. Excellent, hanya double, salah. Nah, gitu. Jadi Anda kalau misalkan bisnis online, pastikan servisnya benar-benar keren, fast respon adminnya, ya, jangan sampai nanti buat dia kapok. Kalau udah kapok gak balik lagi. Jangan sampai seperti itu. Gak mau lah, jangan sampai lah. Maka Anda mulai sekarang perhatikan betul tuh. Ya, si admin tuh gimana kerjanya? Cepat gak? Kalau lola, lemot gitu ya. Ayo di training lagi ya. Kalau masih training lagi, kalau masih lola lagi, terus-terusan di push. Kalau di push juga nggak gitu juga, barulah Anda lakukan resign ataupun disuruh keluar dan segala macam. Karena apa? Ini penting Pak di era digital sekarang. Pokoknya dengan caranya begini bisa memberikan respon repeat order lebih tinggi. Pastikan ini menjadi standar yang memang Anda perhatikan betul gitu ya. Itu yang pertama, pastikan fast respon dan service excellent. Nomor 2, selalu sediakan stok. Sediakan stok. Kenapa bilang begini Kang? Karena pengalaman saya juga ada market yang dia datang ke kita, yang dia cuma beli produk kita, tapi pas datang produknya nggak ada, kayak sayang. Ya, padahal tujuannya adalah repeat order. Makanya pastikan buat kita adalah mencari tahu masa aktif, masa hidupnya si produk. Kita katakanlah cetak 10.000 nih misalkan. 10.000 ini habis dalam berapa lama? Yang paling laris kita cetak terus-terusan. Yang udah mulai nggak laris kita cetaknya dikit aja, yang penting ada gitu loh. Nah, ada forecast-nya gitu loh. Jangan sampai yang laris malah gak ada mulu. Nanti orang malah kecewa dan gak beli lagi ke Anda. Belinya ke yang lain. Itu nomor 2. Jadi pastikan selalu sediakan yang namanya stok. Nomor 3. Gunakan autoresponder dari email. Nah, ini mulai digital ya. Tujuannya apa? Untuk bisa ngedukasi mereka, berhubungan dengan mereka secara otomatis. Ya, ini automation lah. Automation strategi ya. Anda silakan lakukan itu. Ya, kalau belum punya silakan Anda pelajari, kalau belum ngerti pelajari, kalau belum punya silakan pakai. Itu nomor 3. Jadi kalau misalkan kita punya autoresponder,
Walaupun kita gak ngeblast, kita bisa ngirim email ke mereka tanpa harus kita aktif ngirim. Nah, gimana ya? Kita bisa ngirim tanpa kita harus ngirim. Karena semuanya otomatis. 4. Segmentasi database. Database. Ini orang udah beli produk A. Sini B, sini C, sini A, B, C, sini A, B, C, D, E, di sini D doang. Nah, disegmentasikan. Gunakan strategi CRM juga nanti. CRM, Customer Relationship. Apa ya RM itu ya? Ya, management. Nah, CRM. Lakukan itu. Nanti debit ordernya bakal kenceng. Ya. Terus, nomor 5. Jadwalkan kontak rutin. Ya, misalkan sehari lu harus closing, bukan closing ya, tujuannya untuk kontak ya, bukan closing ya. Untuk menjaga hubungan dengan berapa orang sehari. Katakanlah 10 customer lama, ya, terus misalkan 15 atau 20 terserah berapa, pokoknya dia harus dijadwalkan. Ya. 6. Sisipkan kartu nama. Name card. Supaya apa? Supaya dia ingat ke kita. Dan nanti suatu saat beli lagi ke kita. Dengan begitu, maka dengan senang hati kita nambah omsetnya. Ya. Kenapa hubungan terjalin? Ingat, repeat order bisa naik kalau misalkan hubungan kita sama customer itu benar-benar bagus. Kalau hubungannya jelek, ya wafat. Ya. Sudah kalau adim, udah selesai. Ya. Harus bagus, benar-benar bagus. Apalagi nih, banyak lah ya. Terus juga sisipkan lembar doa gitu ya. Balas semua komen. Nah ini mungkin nomor terakhir saran dari saya, balas semua chat dan komen. Di mana? Ya dari sosial media Anda lah. Supaya apa? Supaya Anda tuh bagus di mata mereka, brandnya bagus ya. Dengan begitu dia gak akan kapok lagi dengan servisnya, bahwa kita tuh orang yang memang, oh ini mah orangnya nggak ramah, enggak. Karena kita sudah berusaha sopan, servis dia sebaik mungkin. Dan dengan begitu kalau nggak semua, insya Allah dilakukan dengan semua, repeat ordernya kencang. Nah tentu nanti ada poin kayak misalkan inovasi produk ya. Kalau produknya repeat ordernya lama ya, kayak misalkan jualan kasus, jualan Quran, jualan tas, kan lama habisnya ya. Yang nggak habis aja pokoknya. Ini repeat order kemungkinan lama. Maka ciptakanlah inovasi-inovasi produk tiap bulannya. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Insya Allah nanti ketemu lagi di video berikutnya yang lebih powerful lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.